Mari. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Duduk. Bagaimana biasa? Saya mau lapor karena saya datang terlambat terus. Iya. Memang saya juga dapat informasi dari wali kelasmu dengan beberapa guru mata pelajaran. Jadi tadi itu yang mungkin ibu wali kelasmu tadi kasih tahu ya. Ya. Ya, kamu yang Jackson toh? Iya. Tadi wali kelasmu saya datang dan menyampaikan di saya bahwa kamu sering terlambat. Ada beberapa guru mata pelajaran juga menyampaikan beberapa informasi tentang kamu yang sering terlambat. Jadi betul selama beberapa hari kamu datang terlambat ya? Iya Bapak, saya datang terlambat. Nah, oke. Jadi tadi kamu datang atas suruhan dari teman atau dari guru atau dari siapa tadi, atau ada keinginan untuk datang sendiri? Saya ada keinginan datang sendiri, baru saya datang terlambat. Oke, jadi berarti kamu tahu bahwa di sini kamu bisa menemukan solusi atas masalah kamu ya? Iya Bapak. Oke, baik. Jadi begini, Jansan, sebelum kita melanjutkan proses konseling ini, Jansan perlu ketahui ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kita. Lalu yang berikut ada beberapa hal juga yang Jansan perlu ketahui, bahwa untuk menyelesaikan masalahnya Jansan perlu ada keterbukaan dari Jansan. Jadi di sini ada beberapa asas yang Jansan perlu ketahui. Jadi asas pertama itu Jansan harus ketahui bahwa ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi semua apa yang Jansan mau sampaikan harus dengan jujur. Tidak perlu harus berbohong atau cerita yang tidak, tetapi ceritakan yang sebenarnya, apa yang Jansan rasakan, apa yang Jansan alami. Ya, siap? Siap. Nah, terus yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi Jansan datang di sini dengan sukarela, ada keinginan untuk mau diberikan solusi, diarahkan begitu. Jadi ada keinginan sukarela datang di sini tanpa ada paksaan dari guru, dari teman, dari orang tua atau dari siapapun. Iya, baik, kalau tidak ada. Terus yang berikut ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Jansan laporkan, sampaikan, yang Jansan ungkapkan di sini, Jansan tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Jadi di sini semua yang Jansan ceritakan akan dijaga rahasia. Jadi saya sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan. Semua informasi yang Jansan kasih, saya tidak menceritakan ke siapa-siapa, tidak perlu saya ceritakan ke orang lain, karena ini berkaitan dengan privasinya Jansan. Jadi Jansan tidak perlu ragu, tidak perlu takut bahwa semuanya akan terjaga rahasianya. Ya. Jadi beberapa asas ini Jansan sudah paham. Paham Bapak? Oke, kalau sudah paham, jadi Jansan ada keinginan untuk mau diarahkan supaya keluar dari persoalan
yang Jansen sampaikan tadi? Ada Bapak. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan proses konseling ini, alangkah lebih baiknya Jansen kita buat kesepakatan, iya, Ya. karena kita tidak mungkin kadang ada satu kali kita bertemu langsung selesai persoalannya. Ada juga kadang 2, 3, bahkan 4 kali baru bisa atasi persoalannya. Jadi Jansen perlu ketahui bahwa proses konseling ini tidak hanya kita lakukan dalam satu kali saja. Ya, kalau merasa bahwa sudah bisa diatasi dalam pertemuan satu kali, ya itu yang kita mau cari supaya Jansen lekas terbebas dari masalah. Ya, jadi di sini tempat kita utarakan semua kita punya persoalan dan kita pecahkan bersama. Jadi di sini Jansen datang untuk mau memecahkan persoalan yang Jansen alami. Jadi saya sebagai konselor akan berusaha mendampingi Jansen. Kalau Jansen bersedia untuk datang, saya selalu siap untuk mendampingi Jansen supaya pecahkan persoalan yang Jansen alami. Saya bersedia Bapak. Oke, baik. Jadi ada surat yang perlu kita buat. Jadi sudah berapa kali baru ini kali datang ketemu saya ya. Iya Bapak. Baru ini kali kita lakukan proses konselingnya. Iya. Oke, baik. Jadi ada surat yang perlu kita harus buat. Jadi kita harus buat pernyataan agar konseling ini tidak dianggap hanya sebagai tempat untuk datang cerita masa lalu, tetapi ini punya makna, punya tujuan. Jadi ini benar-benar sebuah proses konseling yang bisa memecahkan masalahnya Jansen. Ya. Jadi Jansen bersedia untuk kita buat surat. Bersedia Bapak. Oke, baik. Jadi kalau ada proses konseling selanjutnya, kalau saya membutuhkan Jansen mau
Coba silakan baca dengan suara. Baca. Iya, baca. Surat pertama, Pernyataan. surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Jansen Ranggamane, kelas 3C 9C. Dengan ingin menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengikuti program konseling individu yang diserahkan oleh SMP Negeri Dawakodi dan dipimpin oleh Agustinus Kakak SPD selalu guru pembimbing dan konseling. Saya memahami bahwa tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu saya dalam mengatasi masalah pribadi, akademik, dan sosial yang saya hadapi. Saya mengkomunitim untuk satu, menghadiri setiap sesi konseling yang dijadwalkan. Dua, menyampaikan informasi dapat tujuan dengan jujur dan terbuka kepada guru PK. Tiga, menjaga kerahasiaan informasi yang dibahas selama sesi konseling. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya siap untuk mengikuti proses konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Tuku, 4 November 2024. Hormat saya, Dr. Jansen Ranggamane. Oke, baik. Ya, ini kita sudah buat surat pernyataan ya untuk kita melakukan proses konseling. Jadi kita perlu ikuti apa yang menjadi pernyataan yang Jansen buat dan Jansen sudah tanda tangan. Jadi Jansen bersedia untuk menghadiri setiap sesi konseling yang diselenggarakan. Apabila saya selaku guru konselor memanggil Jansen atau membutuhkan Jansen untuk hadir, Jansen harus bersedia untuk hadir. Ya. Lalu Jansen perlu menyampaikan informasi secara jujur, terbuka, tanpa berbohong atau tanpa cerita yang mengada-ada untuk menyampaikan informasi kepada saya. Semua informasi yang Jansen sampaikan harus betul-betul itu yang Jansen alami dan betul-betul itu cerita yang benar-benar terjadi yang Jansen rasakan. Sesuai perasaan apapun yang Jansen rasakan, perlu Jansen harus terbuka dengan saya selaku konselor. Terus yang berikut, kerahasiaannya tetap dijaga. Ya, jadi tadi ada asas kerahasiaan. Jadi saya selaku konselor akan menjaga kerahasiaan dan Jansen pun begitu. Apa yang kita sepakati itu hanya antara Jansen dan saya yang tahu. Ya, baik. Tadi apa tadi persoalan yang Jansen hadapi tadi? Sering terlambat ya? Iya, Pak. Oke, jadi ada selama beberapa hari ya, 3 atau 4 hari ya, kamu sering datang terlambat. Saya datang terlambat selama 4 hari. Oke, selama 4 hari kamu selalu datang terlambat berturut-turut ya. Ya. Oke, baik. Kalau Jansen datang terlambat, kira-kira apa yang membuat Jansen selalu datang terlambat? Boleh ceritakan Saya saya. banyak pekerjaan di rumah Bapak. Saya belajar, saya bantu orang tua, main HP, main game, nonton, dan saya lupa lihat waktu untuk tidur Bapak. Saya tidur dengan jam 12 malam atau jam 1 malam. Ya, oke. Jadi banyak pekerjaan di rumah ya. Ya, Sering main HP, main game,
bangun jam berapa ya? Saya bangun dibangun oleh orang tua saya jam 4. Habis itu saya tidur kembali Bapak. Saya terlambat, saya bangun dengan jam 7 lewat atau jam 6 lewat. Oke. Jadi setelah tidur larut malam bangun jam 4 ya. Ya, Habis itu tidur lagi begitu. Iya. ya. Habis bangun sekitar jam 7 atau jam 6. Oke, baik. Selama ini Johnson kalau bermain HP itu belajar atau apa di HP? Atau main game saja Bapak. Main game saja. Ya. Oke. Begini Johnson. Saya perlu menjelaskan ya. Kalau belajar atau bantu orang tua itu hal yang positif. Sedangkan kalau bermain game sampai larut malam itu merugikan Jansan karena membuat Jansan lambat tidur. Habis itu karena lambat tidur maka lambat bangun. Dan kalau lambat bangun pasti terlambat datang di sekolah ya. Jadi kalau sudah terlambat datang di sekolah maka tidak bisa ikut pelajaran pertama atau tidak bisa ikut sebagian beberapa pelajaran ya, atau dikenakan sanksi oleh wali kelas atau guru mata pelajaran atau piket atau satpam ya. Iya, baik. Jadi Johnson sudah menyampaikan semuanya tadi. Lalu Johnson punya keinginan untuk berubah ya. Punya Bapak. Nah, ada keinginan ya. Ya. Apa yang Johnson buat untuk supaya jangan terlambat, jangan telat tidur? Kira-kira boleh ceritakan di saya. Saya bantu orang tua, habis itu saya belajar, habis itu kalau saya sudah jam 10 malam saya tidur Bapak. Jadi jam 10 malam sudah tidur ya. Ya. Oke, sabar ya. Kita catat. Jadi kita buat jadwalnya. Jadi jadi pertama Johnson setelah bantu orang tua dan belajar jam 10 malam sudah tidur begitu. Iya. Nah, setelah tidur apalagi yang Johnson lakukan? Saya bangun dengan jam 4 pagi bantu orang tua dan saya habis itu saya siap datang sekolah. Oke. Jadi Johnson punya keinginan untuk berubah ya. Jadi yang kedua Johnson harus bangun pagi jam 4 pagi. Nah, setelah bangun jam 4 pagi apa yang Johnson buat? Langsung siap datang sekolah atau kerja atau apa? Boleh ceritakan di saya? Saya bangun jam 4 pagi, saya masuk bantu bapak mama kerja di dapur, habis itu saya siap di sekolah. Ya, bantu bapak mama, bantu orang tua itu sampai jam berapa? Sampai jam 5. Oke. Jadi setelah itu bantu orang tua
sampai jam 5 pagi ya. Setelah itu kamu siap datang sekolah. Jadi ada beberapa hal yang Jansen mau lakukannya. Jadi yang pertama, Jansen belajar sampai jam 10 malam dan setelah itu Jansen tidur. Iya. Terus yang kedua, Jansen bangun pagi jam 4 pagi. Ya. Terus setelah itu, setelah bangun pagi jam 4, Jansen bantu orang tua kerja sampai jam 5. Iya. Nah, terus setelah itu yang keempat, Jansen pada pukul 6 pagi Jansen sudah siap dan berangkat datang ke sekolah. Iya. Oke, baik. Jadi Jansen bisa taati waktu yang Jansen sudah buat. Bisa. Oke. Kalau begitu, kalau Jansen sudah bisa menaati waktu yang Jansen sudah buat, pulang sebentar, Jansen harus benar-benar melaksanakan apa yang Jansen sudah buat dan sudah sepakati untuk dilakukan supaya jangan terlambat datang sekolah. Ya. Karena kalau sudah terlambat, maka tadi Jansen rugi ketinggalan beberapa materi, lalu Jansen juga akan diberikan sanksi oleh sekolah, oleh kelas. Ya. Jadi waktu yang Jansen sudah buat, jadwal yang Jansen sudah tetapkan ini, Jansen harus benar-benar ikuti. Iya. Karena bukan sekolah yang tetapkan, bukan siapa-siapa, tapi itu dari keinginan Jansen untuk berubah. Ya. Lalu kalau sudah buat kesepakatan waktu, tidak ada lagi persoalan lain yang Jansen alami terkait dengan yang membuat Jansen terlambat. Tidak ada. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, Jansen apakah bersedia untuk kita lakukan proses konseling lagi? Atau bersedia untuk, nah, kalau ketika saya panggil atau guru wali kelas mau panggil untuk kita pantau ini, apa Jansen bersedia? Bersedia. Ya, karena begini, kita tidak sebatas kita bahas di sini, karena saya selaku konselor akan pantau Jansen. Apakah Jansen betul-betul taati apa yang Jansen sepakati? Ya, baik. Lalu setelah itu, kalau sudah sepakat, mari kita buat kontrak kerjasama untuk konsultasi individual di hari-hari yang lain, supaya proses konseling ini, kalau memang Jansen sudah betul-betul taati apa yang Jansen buat, sepakati, dan betul-betul Jansen tidak terlambat lagi, maka proses konseling mungkin sudah hanya sampai di sini. Tetapi kalau Jansen masih datang terlambat lagi, maka saya akan panggil pulang Jansen, lalu akan ada sanksi dari sekolah untuk Jansen. Jadi Jansen, apa yang Jansen buat ini harus betul-betul taat. Iya. Jadi baik, silakan kita buat surat, kita isi ini. Ya. Apa? Ini.
perjalanan tetap ini kita betul-betul taati apa yang menjadi kesepakatan kita. Karena kalau kita tidak taati kesepakatan ini, maka proses konseling tidak berjalan dengan lancar dan Johnson tidak betul-betul keluar dari persoalan yang Johnson alami, yang Johnson hadapi dan Johnson rasakan saat ini. Ya, jadi apa yang menjadi kesepakatan tadi yang Johnson sudah buat, jadwal yang Johnson sudah atur, Johnson harus betul-betul taati supaya keluar dari masalah, supaya jangan datang terlambat lagi. Ya, baik, mungkin sesi konseling kita untuk saat ini sampai di sini, karena memang sudah waktu sekarang sudah menunjukkan pukul berapa, karena mungkin tadi sudah bel ada pertukaran les. Jadi silakan Johnson masuk kelas dan Johnson ketemu wali kelasnya dan beberapa guru mata pelajaran untuk meminta maaf. Ya, bisa. Oke, sampaikan permohonan maaf kepada wali kelasmu, kepada guru mata pelajaranmu, bahwa Johnson betul-betul sudah melakukan kesalahan begitu. Jadi Johnson meminta maaf untuk tidak mengulangi lagi. Bisa.